Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anida Harnisa akan mempresentasikan tugas tafsir, yaitu ayat hak berkeluarga. Allah telah menciptakan semua hal yang ada di dunia ini berpasang-pasangan, terutama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Maka dari itu, manusia memiliki hak untuk berkeluarga atau memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui pernikahan. Pernikahan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah, hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu dan sudah banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ayat-ayat yang bersangkutan mengenai hak berkeluarga, yaitu yang pertama, Quran Surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang, bermacam-macam jenis dan bentuk, sedangkan makhluknya tidak berdaya dan harus menyadari hal itu. Nilai yang dapat diambil dari ayat ini yaitu kita harus sadar akan kebesaran Allah, bahwa Allah telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Yang selanjutnya yang kedua, An-Nur ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ankihul ayyama minkum al-ayah, yang artinya sudah tertera dalam PPT ini, dan saya akan menjelaskan mengenai ayat ini, bahwa ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk menikah dan wajib hukumnya atas setiap orang yang mampu. Allah pun mendorong mereka yang miskin untuk menikah dan memerintahkan orang-orang bertiga maupun budak untuk melaksanakan dan menjanjikan kekayaan bagi mereka. Nilai yang dapat diambil dari ayat ini yaitu wajib hukumnya menikah ketika seseorang telah mampu untuk berkeluarga, dan apabila belum mampu, tidak masalah untuk menikah karena menikah dapat mendatangkan rezeki. Yaitu Quran Surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi, yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai mahar dan tidak mempunyai nafkah untuk menikah, hendaknya mereka memelihara kesuciannya dari perbuatan zina, sehingga Allah memberikan kemudahan kepada mereka hingga mereka mampu untuk menikah. Nilai yang dapat dipetik dari ayat ini yaitu apabila belum mampu untuk menikah dari segi belum mempunyai mahar dan nafkah, maka lebih baik untuk tetap menjaga kesucian diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang keempat yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum al-ayah, yang tertera dalam PPT ini, dan ayat ini itu menjelaskan tentang semua wanita yang mempunyai hubungan darah dengan bapak dari segi asal-usul kelahiran, baik ibu bapak maupun hanya salah satunya. Demikian juga halnya dengan saudara-saudara ibu perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, sekandung atau tidak, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Itulah 7 macam yang haram dinikahi dari segi hubungan keturunan. Ada pula wanita yang haram dinikahi karena adanya faktor ekstern, yaitu ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, dan juga ada wanita yang haram dinikahi dari faktor pernikahan seperti ibu mertua dan anak-anak dari istri. Kemudian nilai yang dapat diambil dari ayat ini yaitu menikah dengan seorang wanita dengan tidak sembarangan memilih, karena harus dilihat ketentuannya dari hubungan darah, hubungan sepersusuan, hingga hubungan pernikahan.
Kemudian itu Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa al-ayah. Yang artinya sudah tertera dalam PPT ini, dan ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah berfirman bahwa jika kamu takut tidak dapat berperilaku adil terhadap anak yatim perempuan yang berada di bawah perwalianmu yang kamu ingin mengawininya, maka carilah wanita lain untuk menjadi istrimu, 2, 3, atau 4 sesuka hatimu. Namun, jika terhadap istri-istri yang lebih dari satu itu, kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam perlakuan terhadap mereka mengenai pelayanan, pakaian, tempat, giliran bermalam, dan lain-lain, maka hendaknya kamu beristrikan satu orang saja atau cukup dengan budak-budak yang kamu miliki. Kemudian nilai yang dapat diambil dari ayat ini yaitu apabila beristri banyak tetapi tidak bisa berlaku adil, maka sebaiknya beristri satu saja. Karena dengan begitu hidup akan lebih harmonis dan lebih bahagia. Kemudian itu Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum al-ayah. Yang artinya sudah tertera dalam PPT ini. Yang kemudian ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan jodoh dan pasangan tiap-tiap manusia dari jenis yang sama, yaitu manusia juga. Laki-laki dan perempuan, Allah selalu menciptakan rasa kasih dan rasa sayang antara keduanya, sehingga mereka dapat hidup tentram dan saling mencintai dalam rumah tangga yang tenang dan damai. Pada waktu mudanya, mereka senantiasa diliputi rasa cinta dan senang antara keduanya, dan ketika sudah tua nanti, mereka diliputi rasa sayang dan senantiasa menaruh rasa kasihan. Demikian hubungan suami istri dalam rumah tangga yang sakinah atau tentram dan damai selalu diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan sepanjang hidup mereka. Nilai yang dapat diambil dari ayat ini yaitu setiap manusia pasti berjodoh karena sudah ditetapkan oleh Allah dan kita tidak perlu khawatir. Allah akan memberikan rasa kasih dan sayang ketika menikah nanti sehingga dapat memiliki keluarga yang bahagia dan sejahtera dan juga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian itu faidah atau manfaat mempelajari ayat tentang hak berkeluarga ini, yaitu yang pertama, orang-orang lebih sadar akan perintah menikah dan akan membagikan ilmu terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, orang-orang lebih paham dan dapat berbagi ilmu mengenai aturan sebelum menikah. Yang ketiga, menikah dapat mencegah diri dari hal-hal yang buruk sehingga tidak mencemari nama baik diri sendiri maupun orang sekitar. Yang keempat, menikah dapat mendatangkan kekayaan sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menikah dapat mempererat tali silaturahmi sesama umat manusia. Cukup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.